Audio Jungle. Audio Jungle. Bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sama seperti saya yang bahasa Inggrisnya ini kurang bagus akan kesulitan. Tapi itu tidak ini ya, tidak akan menghalangi kita karena bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Nanti juga akan saya tunjukkan caranya bagaimana mentranslate semua yang ada di Mac tersebut agar bisa kita pahami. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Langkah pertama kita bisa langsung buka browsernya di sini. Oke. Nah, alamat yang nanti Bapak dan Ibu ketikkan untuk bisa mendaftar di Mac itu di sini ya, di address barnya. Bapak Ibu ketikkan edukator ya. Ini bisa ini edukator. Microsoft.com ya. Nah, ini Bapak Ibu alamatnya edukator.microsoft.com ya. Nah, ini kalau diklik nanti Bapak Ibu dan Ibu akan diarahkan ke ini ya, ke dashboard utamanya untuk bisa mengakses edukator Microsoft.com ya. Nah, ini masih lambat nih koneksinya Bapak Ibu. Oke, tidak belum terakses ya Bapak Ibu ya. Kita coba lagi. Oke, kalau itu nggak berhasil, bentar. Oke, kalau itu nggak ada kita pakai ini aja Bapak Ibu. Ini education tadi salahnya saja. Maaf. Ini kalau tadi memang tidak bisa langsung mengetikkan di situ bisa di kolom pencarian pakai Microsoft Educator Center. Di sini alamat webnya adalah education.microsoft.com Bapak Ibu. Ini langsung aja diklik. Nanti di dashboard utama dari Microsoft ini Bapak dan Ibu akan diarahkan ke bagian utama dari Mac yang di dalamnya ini terdiri dari beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk mulai melakukan pendaftaran. Nah, Bapak dan Ibu, yang nantinya Bapak dan Ibu perlu ketahui di sini, di Mac ini terdiri dari berbagai kursus ya, kemudian ada training, ada learning pad dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini, nah ini Bapak dan Ibu harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, beberapa hal yang dipersiapkan untuk melakukan registrasi di Mac itu yang pertama Bapak dan Ibu menggunakan user dan pass yang sama yang Bapak Ibu gunakan di Office 365 ya. Ini yang pertama nih Bapak Ibu klik sign in ya. Ada sign in di sini. Ya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu itu punya beberapa akun yang berbeda ya. Karena malam ini kita semuanya menggunakan ekstensi domainnya itu adalah guruinovatif.net, maka Bapak dan Ibu nanti wajib menggunakan akun ini. Mengapa demikian? Karena ketika Bapak dan Ibu menggunakan akun lain, semisal nih admin seman1jaro.sch.id, Bapak dan Ibu tidak bisa mengakses secara penuh, tidak secara maksimal, maka tidak terdata di database Microsoft yang kemarin kami kirim untuk mendapatkan sertifikat. Bisa, tapi dianggap sebagai guest atau tamunya. Nah, jadi wajib menggunakan ini. Jadi tadi setelah diklik sign in, maka Bapak dan Ibu langsung aja login ya. Nah, di sini
Bapak dan Ibu diminta untuk memasukkan sandi. Ketika Bapak dan Ibu mengaktifasi akun Office-nya, Bapak Ibu sudah mengganti kan tentunya, maka silahkan dimasukkan sandi yang sudah Bapak Ibu miliki, yang sudah diganti tadi ya. Saya biasanya tidak mau repot saya Bapak Ibu, saya langsung save aja itu. Ketika saya mau login, saya tinggal pilih nih, saya mau login pakai yang mana, itu langsung ada di sini. Saya langsung klik aja di sini. Ya, ini kalau tampil seperti ini checklist saja, jangan tampilkan ini lagi. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa klik ya. Tunggu beberapa saat. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah berhasil login ke web Microsoft Educator Center yang nanti Bapak dan Ibu siap untuk mengikuti learning pad yang wajib diselesaikan serta menyelesaikan 2 kursus bebas yang bisa dipilih. Oke, sebelum ke sana Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu, nanti saya informasikan untuk sesi materi ini saya tidak akan panjang lebar Bapak Ibu ya, saya akan lebih banyak berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Jadi saya minta waktu sekitar 10 sampai 20 menit aja untuk sesi presentasi ini. Jadi kita akan lebih pendalaman, nanti di sesi itu Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan untuk pendalaman materi. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya Bapak dan Ibu perlu mengenal beberapa menu yang ada di Mac ini. Ini ada titik tiganya nih ya. Titik tiga itu ada beberapa submenu yang ada di sana Bapak Ibu. Kalau kita klik di sini ada training, ada lesson plan, ada program, ada resource. Ini nanti penggunaannya seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini terserah kapanpun Bapak Ibu punya waktu, kapanpun Bapak Ibu ingin belajar ya, itu bebas saja Bapak Ibu bisa mengakses ini, dengan catatan learning pad yang wajib itu Bapak dan Ibu sudah kerjakan dengan terlebih dahulu memasukkan redeem code yang saya akan berikan nanti di akhir acara. Nah ini ya Bapak Ibu, ada training, ini sini ada kurs. Di training ini ada kurs, ada learning pad. Nah di sini Bapak Ibu, learning pad ini yang saya maksud yang wajib Bapak Ibu kerjakan. Nah learning pad ini isinya apa? Kita klik saja dulu. Learning pad isinya. Nah Bapak Ibu kalau melihat ini terlalu banyak, jadi klik aja di sini. Ada kotak pencarian Office 365 Teacher Academy. Ini yang wajib Bapak Ibu kerjakan nanti ya. Nih Bapak Ibu, Office 365 Teacher Academy. Ini yang nanti Bapak Ibu wajib kerjakan. Nah, untuk bisa mengerjakan Office 365 Teacher Academy, Bapak dan Ibu harus melakukan redeem code terlebih dahulu. Mengapa harus di redeem? Karena ketika Bapak dan Ibu menggunakan redeem code yang kami berikan, maka aktivitas Bapak dan Ibu akan terekam di database Microsoft Pusat ya, yang ada di Cina sana. Itu pusatnya di Cina kemarin. Waktu ditelepon waktu melakukan domain sekolah tuh di Shanghai kalau nggak salah waktu itu, ada yang menggunakan bahasa Inggris waktu itu Bapak Ibu ya, beliau bilang dari Cina, mengkonfirmasi apakah sekolah saya benar-benar mau menggunakan Office 365 untuk pembelajaran. Nah, itu nanti kita bahas di hari ketiga nih di deploy. Oke, ini Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa supaya bisa mengerjakan Office 365 Teacher Academy, Bapak dan Ibu harus meridem. Nah, cara redeem bagaimana? Nah, di bagian atas nih Bapak Ibu, ada gambar foto saya nih. Nah, ini klik saja. Nah, sama nanti Bapak dan Ibu juga klik fotonya masing-masing kalau sudah login ya. Ini sudah saya kasih foto nih Bapak Ibu nih ya. Foto saya nih ada namanya Kasno Guru Deso Bapak Ibu ya. Karena saya ngajarnya di Deso Bapak Ibu, jadi nama saya ada Desonya. Kayaknya saya ini alhamdulillah bangga jadi orang desa gitu. Jadi itu saya jadikan nama saya Bapak Ibu.
Oke, lanjut ya. Intermezzo aja itu. Nah, Bapak Ibu, rhythm code. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Di menu profil tadi ada, kalau kita klik foto itu ada tiga menu ya. 3 sub menu. Yang pertama my profile tuh isinya identitas kita, rhythm achievement code. Ya, ini yang namanya kode rhythm yang nanti akan Bapak Ibu masukkan sebagai prasyarat mengakses atau mengerjakan Office 365 Teacher Academy. Kemudian sign out, ya itu kita gunakan untuk keluar dari Mac tersebut. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja meridem ya. Bagaimana sih caranya meridem? Ya. Tinggal aja diklik redeemnya. Nah, di sini nanti akan muncul kotak yang disediakan untuk mengcopy paste redeem code yang sudah diberikan oleh trainer Bapak Ibu. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya ini kurang lebih begini ya. Redeem code to receive achievement from instructor led or train your organization on MIA. Ini kalau pemahaman saya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu juga bisa menjadi MIA atau Microsoft Indonesian Expert ya. Ini dengan syarat Bapak Ibu mengerjakan seluruh learning path yang ada di sini. Ya, dengan memasukkan redeem code yang nanti saya berikan. Itu saya kemarin juga sama Bapak Ibu. Untuk bisa menjadi trainer Office 365 ini proses yang harus saya lalui ya seperti yang sekarang Bapak Ibu ikuti saat ini ya. Saya waktu itu menyelesaikan 13 kursus wajib. Kemudian saya tidak hanya 2 yang saya kerjakan karena saya punya motivasi ingin berbagi kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau saya lulus menjadi trainer itu saya akan membagikan pengetahuan saya kepada kawan-kawan yang memang perlu untuk berbagi sharing ilmu. Nah, caranya Bapak Ibu ya, di sini nanti Bapak Ibu copy paste saja redeem code-nya. Kalau mau ditulis juga boleh. Biasanya redeem code itu ditulis dengan huruf besar. Ini misalnya contoh ya T gitu, strip apa, biasanya bla 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 gitu ya, sampai berapa panjangnya gitu. Setelah itu selesai, kemudian klik redeem. Maka setelah diklik redeem, Bapak dan Ibu akan diberikan pemberitahuan bahwa selamat Bapak dan Ibu sudah berhasil melakukan redeem code. Maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat yang pertama. Tetapi ingat, sertifikat yang pertama itu kadang-kadang ya, saking senengnya itu lupa. Akhirnya, oh saya sudah dapat sertifikat nih. Jadi nggak perlu lagi nih ngerjakan yang 13 itu. Oh, tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya ketika redeem code berhasil, memang Bapak Ibu mendapatkan ini ya, mendapatkan pitch lah bahasanya, itu sertifikat penghargaan. Itu baru menjadi pintu gerbang awal untuk mengakses ke 13 kurs yang tadi Office 365 Teacher Academy. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian satu hal lagi yang penting perlu Bapak Ibu ketahui adalah redeem code ini hanya bisa dimasukkan 1 kali ya, hanya berlaku pada hari ini saja. Jadi Bapak dan Ibu yang tidak ikut, nanti tolong japri saya ya kalau memang berkeinginan untuk ikut ya, untuk menyelesaikan kursus ini, ingin menambah pengetahuan, boleh nanti japri saya akan code yang baru. Jadi malam ini saya hanya membuatkan redeem code secara terbatas Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang ikut pada kegiatan malam. Nah, ketika Bapak dan Ibu ikut kegiatan ini, maka data Bapak Ibu itu attendance-nya itu sudah nanti akan connect dengan redeem code yang saya bagi kepada Bapak Ibu. Kalau lebih dari jumlah yang saya ajukan, maka tidak bisa diakui. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah ditulis, diklik redeem saja ya. Diklik redeem, nanti Bapak Ibu langsung bisa ini ya, mengakses Teacher Academy. Nah, ini karena saya sudah menyelesaikan Bapak Ibu ya. Tulisannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semua sudah selesai nih, ini akan ada keterangan learning path completed ya. Nah, ini poin saya Bapak Ibu ya. Poin saya nih 5.805 poin ya. Ini pada tanggal
5 Juni 2020 yang lalu Bapak Ibu, ini waktu ada TOT ya, TOT se-Indonesia kemarin. Kami masuk region Kalimantan Selatan, ini salah satu kursus wajibnya. Nah ini gambarannya Bapak Ibu ya, sertifikat yang saya dapatkan seperti ini. Ini ada streamline, efisiensi with Office 365 APP, developing workforce ready skill in Office online, training teacher, transform learning, support learning, Microsoft Form Creative, dan sebagainya. Ini sejumlah 13 kursus. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, setiap kursus itu punya passing grade-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu dinyatakan lulus untuk bisa melaju ke kursus berikutnya itu ketika Bapak dan Ibu memiliki skor kurang lebih 75%. Kalau kurang dari 75%, Bapak dan Ibu bisa mengulang kembali dalam 1 hari. Bapak dan Ibu bisa mengulang kursus itu sebanyak 3 kali. Memang sih ya, kok kelihatannya kok ribet ya. Gitu ya, proses Bapak Ibu sekali lagi tadi ketika Bapak dan Ibu menulis dengan tangan kiri ya, saya paksa nulis tangan kiri ya agak susah ya, itulah proses Bapak Ibu yang harus kita nikmati, kita jalani supaya nanti hasil akhirnya bisa kita rasakan bersama. Jadi itu Bapak Ibu. Nah baiknya Microsoft tuh gini Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu mau tidak lulus nih, skornya kurang dari 75 ya, Bapak dan Ibu tuh bisa melihat jawaban yang benarnya gitu. Misalkan nih jawaban nomor 1 tadi A, saya jawab B gitu kan. Nah nanti bisa Bapak Ibu data ini, catati gitu ya. Ya ngalailah dicatat dulu supaya nanti di percobaan yang kedua Bapak Ibu berhasil mendapatkan skor lebih dari 75%. Jawaban yang tadi benar jangan dilupakan ya, kadang-kadang saking kita senangnya jawaban yang sudah benar itu nanti di percobaan kedua malah salah. Itu pengalaman saya ya, pengalaman saya kemarin, wah saya terlalu yakin gitu, wah udahlah ini tadi benar gitu, pasti nanti yang kedua benar. Ternyata begitu percobaan kedua yang tadi benar malah jadi salah. Itu ya lebih bagus tuh dicatat semua ya. Percobaan pertama tadi nomor 1 saya jawab A itu, tapi yang benar B kuncinya, catat sampai soal-soal yang lain. Nih ini saya ambil contoh aja lah Bapak Ibu lah, misalkan ini nih. Ini karena sudah selesai ya, sudah selesai itu mau di resume lagi ya, resume course ini Bapak Ibu nanti tinggal di anu aja. Yang ini pengantar materi Bapak Ibu ya, ini pengantar materi, kalau mau dilihat juga boleh, lebih bagus. Tapi kalau Bapak Ibu sibuk nggak ada waktu, langsung di next saja. Nah, di next saja Bapak Ibu, ini video-video saja nih, next terus ya sampai ke kuisnya. Ini sampai ke kuis ya. Nah ini kuis Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya bilang, ini menggunakan bahasa Inggris, tetapi jangan khawatir, di browser Bapak Ibu itu kalau menggunakan yang Microsoft Edge itu bisa di bahasa Indonesia. Di Google Chrome juga bisa di bahasa Indonesia. Tetapi kalau Bapak Ibu nggak mau membahas Indonesia kan ribet itu ya. Nah, oke lah, saya mencoba 2 kali percobaan ini. Nah, nggak apa-apa, nanti saya catat dulu. Nomor 1 nih, kita coba jawab ya. Contoh aja nih ya. You can change your Office 365 theme under setting in the Office dashboard. Kamu dapat melakukan perubahan tema, settingan tema di dashboard. True or false? Ini jawabannya benar atau salah. Ini kalau ini asal ya, saya jawab true itu misalkan. Habis itu di submit. Nah, ini benar kan? Bapak Ibu catat dulu nih. Wah, nomor 1 tadi kuncinya A. Next. Nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, pertanyaan adalah OneDrive for Business provide you bla 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 of cloud storage. OneDrive Business itu akan memberikan Bapak Ibu fasilitas sebanyak berapa tera? Apakah 1 TB unlimited atau 500 Mbps? Nah, misalkan nih saya jawab salah nih, misalkan saya jawab 500 Mbps. Nah, kan salah nih jawabannya. Jawabannya 1 tera ini. Nah, catat lagi kuncinya Bapak Ibu. Nanti di percobaan kedua
Mudah-mudahan sudah benar. Nah, itu sekilas saja Bapak Ibu ya triknya. Saya tidak akan panjang lebar membahas sampai habis karena ini nanti Bapak dan Ibu bisa langsung coba saja masing-masing sendiri. Saya memberikan gambaran secara umum bagaimana cara mengakses kurs yang ada di learning pad tersebut sebagaimana diwajibkan dalam kegiatan kita hari ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Tadi materi kita sekali lagi bagaimana cara mendaftar, kemudian yang kedua bagaimana cara meredeem code, dan yang ketiga bagaimana cara mengerjakan kursus wajib atau learning pad yang ada di Mac yang kita bahas pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu pengantar materi dari saya. Kemudian terlupa tadi sedikit terkait 2 kursus bebas yang bisa Bapak Ibu kerjakan itu setelah Office 365 Teacher Academy ini selesai, monggo Bapak Ibu bebas mengerjakan yang mana saja. Itu nanti ada buktinya berupa transkrip. Oke, yang terakhir sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi secara bersama-sama, saya akan menunjukkan caranya melihat capaian kita ya setelah kita menyelesaikan seluruh kursus wajib yang ada di Mac ini. Kita akan mendapatkan yang namanya sertifikat. 1 kursus 1 sertifikat Bapak Ibu. Ya, jadi karena ini ada 13 plus 2 berarti ada 15 nih sertifikat yang nanti akan kita dapatkan langsung dari Microsoft Pusat. Nah, bagaimana nih cara melihatnya? Bapak dan Ibu klik fotonya masing-masing, kemudian ada my profile itu diklik ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nih melihat sertifikatnya masing-masing. Ini sertifikatnya banyak Bapak Ibu ya. Supaya bisa dilihat semua, nanti kalau semuanya sudah selesai, di sini ada pilihannya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihatnya dengan menggunakan menu view transkripnya. Ini kalau diklik ya, Bapak Ibu klik aja view transkrip. View transkrip kalau sudah diklik maka ini akan di-download secara otomatis. Ini adalah kumpulan dari seluruh sertifikat yang sudah kita dapatkan setelah kita mampu menyelesaikan seluruh aktivitas yang ada di Microsoft Educator Center. Nah, ini Bapak Ibu, ini sertifikat saya nih. Nah, Bapak Ibu nanti kalau melakukan penamaan yang resmi saja ya, ini karena saya kemarin agak nyeleneh sendiri dari teman-teman gitu. Jadi sertifikat saya tuh namanya ya ini ya, Kasno Guru Deso gitu. Harusnya menggunakan gelar, tapi nggak apa-apa lah. Ini kemarin saya bilang sama master trainer saya untuk di MIE-nya ya, Pak, saya mau gunakan nama Guru Deso, Pak. Itu sebagai salah satu ini ya branding saya di channel YouTube saya. Tawa itu bapaknya. Ya, nanti Bapak Ibu jangan niru saya, ini namanya aneh gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan nama yang sesuai. Ya, oke Bapak dan Ibu, demikian tadi pemaparan singkat terkait dengan Mac ya, Microsoft Education Center. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk materi yang singkat ini kita bisa perdalam lagi di sesi diskusi ya, tanya jawab. Nanti pertanyaannya kalau susah saya nggak bisa jawab, mohon izin Bapak Ibu ya, jangan dibully nanti. Karena saya menyadari saya bukan paling ahli di sini, saya pasti banyak kekurangan Bapak Ibu. Jadi kita akan sama-sama berdiskusi, nanti mungkin kalau saya tahu saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Jika saya tidak mampu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, saya akan mengupayakan itu mendapatkan jawabannya nanti dengan cara berdiskusi dengan para master trainer yang lain. Demikian Bapak dan Ibu, sesi pemaparan materi dari saya. Demi kelancaran diskusi kita pada malam hari ini, sekali lagi saya karena bertugas seorang diri untuk pertanyaan. Nah, tadi karena tidak ada yang mau jadi moderator ya, mohon maaf nanti kalau ada yang tidak ini ya, tidak tidak